Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Gita Makfirah. Saya Heni Fitria Rahmanita. Dan saya Novita Triwulansari. Pada kesempatan kali ini, Kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul pembuatan media interaktif PowerPoint model pop-up pada pembelajaran PAI dan budi pekerti materi senangnya berteman untuk siswa kelas 6 SD. Saya Novi, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu terkait latar belakang mengapa tim kami mengambil judul yaitu pembuatan media interaktif Microsoft PowerPoint berbasis atau model pop-up pada mata pelajaran PAI dan budi pekerti materi senangnya berteman pada kelas 6 SD. Yang pertama itu dilandasi sebagai pendidikan merupakan suatu kebutuhan. Jadi kita mengambil tema pendidikan ini juga relevansi terkait latar belakang atau background kami sebagai calon seorang guru. Yang kedua yaitu bergesernya paradigma pendidikan, di mana dahulunya pendidikan itu yang pembelajarannya itu memusatkan pada guru. Namun sekarang bergeser pada keaktifan siswa atau yang disebut dengan student center. Yang ketiga yaitu pendidikan mengikuti perkembangan zaman, di mana zaman sekarang adalah era 5.0 atau era digitalisasi, sehingga kita mengambil judul tersebut menyesuaikan perkembangan zaman. Dan yang terakhir yaitu memang diperlukannya intervensi terkait teknologi dalam pendidikan agar peserta didik ataupun pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran itu tidak monoton serta dapat meningkatkan kualitas ataupun mutu dari lembaga pendidikan tersebut. Kemudian muncullah dari latar belakang tersebut rumusan masalah, yaitu 3 rumusan masalah. Bagaimana langkah-langkah pembuatan media interaktif PowerPoint model pop-up pada pembelajaran PAI dan budi pekerti materi senangnya berteman untuk kelas 6 SD. Rumusan masalah yang kedua yaitu apakah kekurangan dan kelebihan dari media tersebut, yaitu media interaktif PowerPoint model pop-up pada pembelajaran PAI dan budi pekerti materi senangnya berteman pada kelas 6 SD. Dan yang ketiga yaitu membahas tentang apa manfaat dari media tersebut. Setelah kita merumuskan masalah, tentunya timbullah atau muncullah tujuan kepenulisan atau tujuan dari pembahasan topik ini, yaitu tujuan kepenulisan ini tuh menjawab dari rumusan masalah yang telah kita tentukan di slide sebelumnya. Selain adanya tujuan, kita juga menyertakan manfaat, yaitu di mana yang pertama manfaatnya dari kepenulisan ini dapat menciptakan inovasi serta kreativitas baru. Memang PowerPoint ini banyak yang menggunakan, namun digunakan dengan output ataupun hasil yang berbeda-beda dan beragam. Yang kedua yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber ilmu baru, baik itu untuk peserta didik ataupun pendidik yang akan melaksanakan pembelajaran menggunakan media ini. Yang ketiga manfaatnya yaitu wawasan baru terkait kekurangan dan kelebihan dari media ini. Dan yang keempat yaitu mempermudah pendidik untuk menghadirkan media dalam pembelajaran serta terciptanya pengalaman belajar baru yang didapatkan oleh pendidik ataupun peserta didiknya, sehingga pembelajaran itu berjalan tidak monoton atau bisa kita katakan bervariasi. Dan yang terakhir manfaatnya yaitu mengikuti arus perkembangan zaman ataupun tantangan yang saat ini sedang berjalan, yaitu tantangan digitalisasi atau era 5.0. Saya Gita, di sini saya sebagai presenter kedua. Saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai bab kedua, yakni landasan teori. Pada landasan teori ini ada 2 subjudul. Yang pertama yakni kajian pustaka dan yang kedua yakni kerangka teori. Kajian pustaka itu kami mengambil 2 penelitian terdahulu, yang mana penelitian pertama ini jurnal karya Nur Hovifah dan kawan-kawan, itu berjudul pengembangan media pembelajaran interaktif pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 3 sekolah dasar. Dan yang kedua itu karyanya Novelia dan Yanti
Fitria, itu berjudul pengembangan media pembelajaran pop-up book pada pembelajaran tematik terpadu pada SD tema 9 untuk siswa kelas 9. Itu yang menjadi penulis menemukan perbedaan antara penelitian dengan penulisan karya penulis, yakni dari perbedaannya itu untuk penelitian pertama itu software yang digunakan berbeda. Kita menggunakan software Microsoft PowerPoint, sedangkan penelitian terdahulu itu menggunakan website Genially. Kemudian dari penelitian keduanya, karya Novelia ini penulis menemukan perbedaannya itu dari segi bentuknya. Jika bentuk Novelia ini, yang karya Novelia dan Yanti ini itu pop-up book dalam bentuk fisik, nah kita memasukkan unsur digital, memasukkan unsur teknologi ke dalamnya, sehingga bentuk yang kita tawarkan itu berbentuk software seperti itu, berbentuk non fisik. Dan yang menjadi persamaannya sama-sama ditujukan untuk siswa SD sekolah dasar, namun yang menjadi perbedaannya lagi itu terletak pada materi dan kelasnya. Kemudian kerangka teorinya ada 4 poin. Yang pertama yakni poin mengenai media interaktif, kemudian yang kedua mengenai PowerPoint, yang ketiga mengenai pop-up book, dan yang keempat yakni mengenai PAI dan budi pekerti. Baik, saya Heni. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 mengenai metode penelitian. Jadi dalam penulisan karya ilmiah ini kami menggunakan metode kualitatif deskriptif. Yang mana metode kualitatif ini adalah metode yang menggunakan proses penjabaran dalam bentuk deskriptif berupa kata dan juga gambar. Kemudian metode deskriptif ini yang dimaksud adalah metode yang tertuju pada proses pemecahan masalah yang terjadi saat ini. Sehingga di sini kami mencoba untuk menganalisis dan mengumpulkan data terkait permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam dunia pendidikan yang terjadi saat ini, yang kemudian kami tuangkan dalam bentuk deskriptif narasi. Kemudian untuk metode pengumpulan data ini kami menggunakan metode library research untuk menelusuri beberapa literatur dan juga teori-teori yang berkaitan dengan judul yang kami angkat. Nah, selanjutnya masuk ke bab 4, yakni bab mengenai pembahasan. Yang pertama itu membahas mengenai langkah-langkah pembuatan media interaktif pop-up book itu sendiri. Yang pertama itu jelas menyiapkan PowerPoint dan perangkatnya, harus punya PowerPoint ya. Kemudian yang kedua itu menyiapkan slide kosong. Jumlah slide kosong ini disesuaikan dengan banyaknya materi dan banyaknya slide yang diinginkan oleh pembuat. Kemudian yang kedua membuat cover. Itu caranya klik tab insert. Kemudian klik steps. Kemudian pilih icon yang persegi panjang, karena ini membuat buku maka persegi panjang. Kemudian klik CTRL-D untuk menggandakan slide-slide selanjutnya. Tepi atau pinggiran cover ini untuk membuatnya, pembatas tengah itu sesuaikan seperti tinggi cover. Kemudian pembatas bawah sesuaikan dengan tinggi cover, lalu lakukan 2 kali untuk cover depan dan belakang. Yang keempat, agar buku terlihat 3 dimensi, klik shape format, shape effect, dan 3G rotation. Dan yang kelima, animation cover atau lembar terbuka dan tertutup itu dengan cara klik transisi, kemudian morph, Ctrl D. Kemudian yang keenam, banyaknya slide disesuaikan dengan banyaknya lembar. Yang ketujuh, ketika kita membuka halaman maka harus terbuka ya, tersedia objeknya. Nah, kemudian yang ke-8, untuk menimbulkan gerak terbuka, copy paste objek. Kemudian tempel pada halaman sebelumnya, kecilkan ukuran objek dan putar arah hingga 180 derajat. Ke-9, untuk mengatur mana objek yang terdepan dan belakang, klik format picture, kemudian selection dan atur sesuai keinginan. Yang ke-10, lakukan berulang kali menyesuaikan dengan berupa halaman objek. Kemudian yang ke-11, membuat cover penutup. Ini sama langkahnya seperti untuk membuat cover pembuka. Selanjutnya yaitu terkait kelebihan dari media ini. Yang pertama yaitu menyajikan gambar berbentuk 2 dimensi, di mana 2 dimensi itu dapat kita dapatkan dari bentuk pop-up-nya. Yang kedua, mengatasi terbatasnya tempat, ruang, dan waktu. Maksudnya apa? Pendidik dan peserta didik tidak perlu lagi mempraktekkan atau memahami senangnya berteman baik di dalam lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah dengan melihat fenomena langsung, melainkan hanya dapat memahaminya melalui media tersebut. Yang ketiga yaitu materi disajikan dalam bentuk pop-up interaktif sehingga menarik minat atau rasa semangat peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu membantu guru dalam meluruskan penafsiran peserta didik. Maksudnya apa? Dikhawatirkan peserta didik itu ketika seorang guru hanya menerangkan secara verbal akan
akan terjadi kesalahpahaman terkait materi yang disampaikan, sehingga media ini membantu atau mengatasi hal tersebut. Kelima, yaitu pembuatan media ini cukup efektif dan efisien. Mengapa? Karena tidak membutuhkan biaya. Karena menggunakan Microsoft PowerPoint itu tidak membutuhkan jaringan teknologi ataupun jaringan internet, sehingga yang perlu kita siapkan sebagai pendidik itu hanya laptop dan juga aplikasinya. Selanjutnya yaitu kelemahan, di mana media ini masih bersifat visual, karena dari penulis sendiri itu tidak membentuknya berupa fisik karena mempertimbangkan tema yang diciptakan oleh panitia penyelenggara. Yang kedua yaitu media hanya menjelaskan materi, tidak menyertakan kuis, karena juga mempertimbangkan karena ini masih SD, jadi evaluasinya lebih efektif dilaksanakan secara offline atau melalui kertas atau melalui penilaian pada umumnya, mengingat anak SD masih terbatas dalam penggunaan teknologi ataupun handphone. Dan yang terakhir yaitu media masih berupa soft file. Maksudnya apa? Media itu masih berupa soft file. Media ini tidak dibentuk secara nyata ataupun fisiknya secara langsung. Baik, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan terkait manfaat dari media pembelajaran PowerPoint model pop-up. Sebelumnya di latar belakang telah disampaikan mengenai manfaat dari penelitian karya tulis ilmiah ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari media pembelajaran ini. Jadi, dalam proses pembelajaran akan terkesan lebih baik apabila pendidik ini mampu membuat suasana kelas menjadi efektif, yaitu dengan cara meningkatkan konsentrasi dan juga menumbuhkan motivasi belajar siswa. Nah, dalam konsep pembelajaran, konsep konsentrasi ini yang dimaksud yaitu kemampuan peserta didik dalam memfokuskan perhatiannya dalam proses pembelajaran dalam waktu yang lama tanpa merasa terganggu terhadap faktor yang lain. Dalam konteks pembelajaran, motivasi belajar siswa ini dapat memberikan dorongan semangat dan juga minat siswa dalam mempelajari atau menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Dengan kedua faktor ini, nantinya peserta didik ini tidak akan merasa cepat bosan dan juga tidak akan menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Dari permasalahan yang telah dipaparkan tadi, di sini peran pendidik ini sangat dibutuhkan, yaitu dengan cara menghadirkan media pembelajaran yang interaktif yang dapat menarik motivasi dan juga konsentrasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan menciptakan media pembelajaran PowerPoint model pop-up. Media pembelajaran ini peserta didik tidak hanya sekedar membaca materi yang disajikan, tetapi juga dapat merangsang imajinasi peserta didik terhadap materi yang sebelumnya masih bersifat abstrak. Dan dengan efek mengejutkan pada setiap tampilan pada media pembelajaran ini dapat menimbulkan efek penasaran pada peserta didik terhadap materi dan juga kelanjutan cerita yang telah ditampilkan. Jadi kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah pembuatan media interaktif menggunakan PowerPoint model pop-up ini tidak sulit. Cukup seorang guru memiliki laptop yang telah terinstal Microsoft PowerPoint akan dengan mudah menuangkan segala bentuk ide pembelajaran di dalamnya. Menarik tidaknya hasil dari pembuatan pop-up ini ditentukan dengan bagaimana seorang guru memilah dan memilih ilustrasi yang ditampilkan.